Halo Sobat BM bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada kisah yang terjadi tahun 2019 tentang seorang mantan bandar togel yang tewas dibunuh seorang remaja pelajar kelas 12 SMA. Pelakunya menyimpan dendam sejak lama karena korban pernah memperkaos ibunya saat korban masih di kelas 2 SD. Bagaimana ceritanya? Yuk ditekan dulu tombol subscribe dan like-nya. Yasin Fadilah yang pada saat kejadian berumur 49 tahun adalah bekas bandar togel dan wirausahawan yang hidupnya dan keluarga tentu saja makmur dan sejahtera. Bisa dibilang sebagai orang kaya di desanya, di Dusun Kisik, Desa Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Yasin bertetangga dengan keluarga Maulid Rianto atau yang kita panggil di sini sebagai Rianto, 18 tahun, remaja yang duduk di kelas 12 SMA. Sebagai bandar togel yang bisa dikatakan terbesar di Pasuruan, Yasin mempunyai tabiat yang kurang baik, terutama kepada keluarga Rianto yang sering diolok-olok dan memarahi Rianto kecil dengan alasan yang tidak jelas. Saat itu memang keadaan keluarga Rianto tidak seperti keluarga lainnya. Ayah Rianto diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Beberapa tahun yang lalu ada kejadian yang ini tidak bisa dilupakan oleh Rianto yang saat itu masih kecil. Masih duduk di bangku sekolah dasar. Ibunya diperkaos oleh Yasin tetangganya ini. Kasus ini sempat ramai dan menghebohkan desa setempat. Tetapi dengan kekuatan pengaruhnya, Yasin dan beberapa warga mengkondisikan sehingga kasus itu berujung damai. Walau ibu kandung Rianto saat itu sempat berbadan dua. Setelah kejadian itu, Yasin dan keluarga pindah sementara ke tempat lain. Sementara Rianto kecil hidup dalam keadaan penuh perundungan oleh masyarakat di sekitar tempatnya tinggal dan bulian di lingkungan sekolah karena kasus perkaosan atas ibunya. Entah apa alasannya, beberapa tahun kemudian Yasin kembali ke desanya dan otomatis kembali bertetangga dengan keluarga Rianto. Tabiat Yasin masih belum berubah, ejekan, pelecehan, dan perbuatan merendahkan masih saja dilakukan oleh Yasin. Karena memang rumah Yasin dan Rianto hanya berjarak sekitaran 25 meter. Pada saat menginjak kelas 12, kehidupan Rianto berubah menjadi hampa begitu saja ketika ibunya tercinta meninggal dunia. Dan di sisi lain, Yasin yang terus bersikap semena-mena kepada dirinya membuat tumpukan-tumpukan memori kelam menjadi rasa dendam. Kejadiannya pada 16 Desember 2019. Pagi itu Rianto sedang main ke rumah tetangganya. Di saat itu Rianto melihat Yasin juga sedang ada di sana karena memang mereka bertetangga. Saat itu Yasin menatap Rianto dengan pandangan yang diartikan sesuatu oleh Rianto. Tak mau membuang waktu, Rianto menunggu di salah satu gang menuju rumah Yasin. Sekitar pukul 11, Yasin menyudahi obrolannya dengan tetangga tersebut dan beranjak pulang dengan berjalan kaki. Saat itu Yasin tidak curiga ketika ada sepeda motor mendekatinya dari arah belakang. Dan tiba-tiba dirinya telah di bagian perut oleh seorang lelaki berjaket, bertopi, dan memakai masker. Kejadiannya begitu cepat hingga Yasin tidak bisa mengelak. Dalam kondisi berceceran darah, Yasin berusaha menuju rumah sambil berteriak minta tolong, hingga terdengar oleh anaknya dan kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan bantuan warga sekitar. Sedangkan pelaku bukan itu melarikan diri ke arah jalan raya. Walaupun sudah mendapat pertolongan di Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Porong, nyawa Yasin tidak tertolong. Polisi yang mendapat laporan peristiwa ini segera mengumpulkan bukti-bukti. Atas keterangan-keterangan saksi, tersangka penusukan ini mengarah ke Rianto. Dan kurang dari 24 jam, Rianto berhasil ditangkap tanpa perlawanan ketika akan melarikan diri ke kota Kediri. Beberapa barang bukti diamankan, antara lain pisau yang digunakan tersangka, jaket jeans biru, celana kain biru, serta sebuah masker. Kepolisian Polres Pasuruan menerangkan bahwa motif dari tersangka adalah dendam karena perlakuan korban terhadap ibu tersangka beberapa tahun silam ketika pelaku masih sekolah dasar, dan perlakuan korban kepada keluarganya yang selalu merendahkan.
Rianto mengaku hilaf karena sudah menghabisi Yasin. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, Rianto hanya menyesali perbuatannya. Polisi menyebut jika Rianto sudah berusia 18,5 tahun dan bukan lagi merupakan anak di bawah umur. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dan pada tanggal 10 September 2020, akhirnya Rianto mendapat hukuman 13 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga Yasin Fadilah mendapat tempat terbaik di sisi Sang Pencipta dan diampuni dosa-dosanya. Dan Rianto bisa menjadi lebih baik lagi hidupnya setelah menjalani hukumannya. Sampai di sini kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.